Di saat orang membenci kita, dapat kita pandang secara positif dan kita ambil manfaatnya. Sahabat, dalam menjalani kehidupan, hal-hal negatif yang hadir begitu cepat dan mudah untuk kita serap dalam pikiran kita. Mungkin saja karena ini sudah menjadi kebiasaan kita selama ini. Tapi mulai saat ini juga, mari kita rubah sahabat, bahwa hal-hal yang tidak baik yang hadir dalam kehidupan kita bisa dilihat dari sisi positifnya. Seperti contohnya, saat kita dibenci oleh orang lain, kita pun bisa bersyukur sahabat, karena di sini ada 5 manfaat yang dapat kita ambil dan kita rasakan. Manfaat yang pertama, sadar diri dan rendah hati. Disukai oleh banyak orang tentunya suatu hal yang sangat menyenangkan. Bagaimana tidak? Dimanapun kita berada, kalau orang suka sama kita, bisa jadi kita selalu jadi rebutan. Orang-orang akan dengan senang bergaul dengan kita. Tapi terkadang kita tidak menyadari, bahkan lupa diri. Kalau itu terjadi, kita bisa menjadi merasa orang yang paling hebat. Dan akhirnya sifat sombong pun bisa muncul dalam diri kita. Dengan demikian, tanpa disadari juga, kita mulai bersikap buruk kepada orang-orang yang menyukai kita karena sifat sombong kita tersebut. Sebaliknya, jika kita dibenci sama orang lain, disinilah saatnya kita sedang diingatkan untuk tidak lupa diri atau sadar diri untuk menjadi rendah hati. Kita harus selalu ingat bahwa sebaik-baiknya seseorang, pasti dia juga punya kekurangan. Saat kita tidak disukai oleh orang lain, saatnya kita bisa untuk introspeksi diri dan siap untuk memperbaiki kekurangan diri kita, sehingga kita bisa selalu berbuat baik kepada semua orang. Manfaat kedua, belajar bersabar. Terkadang kita juga pernah merasakan seseorang membenci kita tanpa alasan dan sebab yang jelas. Dan introspeksi diri pun sudah kita lakukan berulang kali. Tapi di sini sahabat, kita tetap bisa mengambil hikmahnya. Kita dikasih kesempatan untuk bersabar. Sabar memang mudah diucapkan, tapi dalam kenyataannya, sabar juga tidak mudah untuk dilakukan. Jadi, manfaatkanlah kesempatan saat kita dibenci oleh orang lain untuk melatih diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih penyabar. Manfaat yang ketiga adalah memaafkan dan tidak membenci. Sabar mungkin sudah bisa kita lakukan, tapi mungkin sulit untuk memaafkan orang yang membenci kita, bahkan cenderung untuk membenci dia lagi. Rasa dendam, amarah, ataupun membenci akan dapat merusak kesehatan kita, baik mental dan juga fisik kita. Ingat sahabat, memaafkan adalah sifat yang mulia. Dan kita juga tidak perlu membenci orang yang telah membenci kita. Berikanlah dia maaf. Tanpa disadari, orang-orang akan senang berhubungan dengan kita. Dan kita pun tidak mempunyai musuh. Jadi, waktu yang tepat untuk kita belajar memaafkan dan
tidak balik membenci orang yang membenci kita. Manfaat yang keempat, menghargai orang yang sayang kepada kita. Terkadang kita cenderung lupa betapa berharganya hal-hal yang kita punya, lalu baru menyadarinya setelah kita mengalami hal buruk yang tidak kita inginkan. Sahabat, begitu pula dengan orang di sekitar kita. Mungkin kita selama ini kurang menghargai orang-orang yang sayang kepada kita. Dan di saat ada orang yang membenci kita, baru kita sadar bahwa orang-orang yang menyayangi kita ternyata begitu sangat berharga. Secara tidak langsung, kebencian orang lain justru menjadi pengingat yang baik untuk kita. Dan ini adalah kesempatan yang baik juga untuk kita bisa lebih dekat dan hangat dengan orang-orang yang menyayangi kita. Manfaat yang kelima adalah motivasi yang hebat. Motivasi yang hebat dan luar biasa terkadang hadir dengan sendirinya tanpa kita sadari. Di saat kita lagi berada dalam kondisi yang tidak nyaman, akan muncul suatu semangat yang luar biasa dalam diri kita untuk bangkit dan bisa membuktikan bahwa kita bisa. Terkadang orang tidak suka sama kita bisa jadi karena dia iri dengan kemampuan kita. Tapi terkadang malah sebaliknya, karena mereka menganggap kita tidak bisa atau tidak mampu. Disinilah motivasi yang hebat dan luar biasa akan muncul dalam diri kita. Rasanya tidak mau berhenti berusaha dan berbuat sesuatu sampai kita bisa memberikan bukti kepada mereka yang membenci kita. Karena motivasi yang paling hebat adalah motivasi yang muncul dalam diri kita, bukan motivasi yang hadir atau datang dari luar diri kita, sahabat. Di saat orang membenci kita, dapat kita pandang secara positif dan kita ambil manfaatnya. Sahabat, semoga 5 manfaat di atas bisa membuka pemikiran kita bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari rasa suka dan rasa tidak suka, dari rasa sayang dan juga rasa benci. Tetaplah selalu berpikir positif dan selalu berusaha mengambil kebaikan dari setiap hal yang hadir dalam kehidupan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tolong di like, komen, dan di subscribe ya sahabat. Semoga bisa menambah manfaatnya. Boleh tolong di share juga. Aktifkan lonceng notifikasinya dan nantikan video-video berikutnya. Salam sehat selalu, sukses dan bahagia untuk kita semua. Dabut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.